udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sebelah di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkan aku dan peliharaku seumur hidupku. Selalu menolongku, selalu menjagaku, sebelah di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkan aku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkan aku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Pada kesempatan sore yang indah ini Tuhan, kami boleh kembali mengadakan ibadah online Tuhan. Bapa, sebelum kami memulai ibadah ini Tuhan, terlebih sucikan kuduskanlah setiap hati kami yang menyaksikan ibadah online ini Tuhan. Bapa, pada saat ini Tuhan, biarlah Engkau urapi setiap kami Tuhan, termasuk hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tutup pungus hamba dengan kuasa darah kudus-Mu, sembunyikan hamba di belakang kayu salib-Mu, urapi bibir lidah hamba dengan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Engkau pakai bibir lidah hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Taruhlah setiap hati kami seorang murid untuk selalu duduk diam di bawah kaki-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan sore hari ini kita berjumpa kembali di live streaming di Facebook saya. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang gimana hidup kekristenan. Banyak sekali orang yang mengaku-ngaku seorang Kristen, tetapi hidupnya tidak menjadi dampak bagi banyak orang. Buahnya tidak dirasakan semua orang. Dan kemarin waktu beberapa hari lalu saya kebetulan saya melihat ada beberapa yang request, dan ini salah satu termasuk dalam pelayanan juga ya. Yuk kita sama-sama kita mempelajari. Jadi ini Sabtu Minggu dan kita masih kontinu ya, nggak syukur bisa sehari langsung selesai ya. Nah, hidup kekristenan, apakah kewajiban orang Kristen atau Kristus?
terhadap sesama dalam manusia dan masyarakat itu masih saudara bisa membuka di Matius 22 ayat 37 sampai ke 9. Jadi bisa saudara buka. Dan yang ketiga terhadap negara, yaitu mendoakan, mendukung usaha pemerintah dan berpartisipasi dalam Kolose 3 ayat 22 sampai 23 dan Roma 13 ayat 1 sampai 7. Dan yang keempat terhadap keluarga. Nah, terhadap keluarga ini dibagi beberapa banyak definisi, yaitu pertama sikap suami terhadap istri seperti Kristus terhadap sidangnya, dan sebaliknya Matius 19 ayat 3 sampai 9 dan 1 Korintus 7 ayat 2. Baik itu di Efesus 5 ayat 22 sampai 23 dan 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7. Dan dilanjut yang kedua terhadap keluarga, yaitu sebagai orang tua harus mendidik anak, ya kan, mendidik dalam Tuhan, mendidik anak di dalam Tuhan. Dalam Efesus 6 ayat 4 dan 1 Timotius 5 ayat 8. Dan selanjutnya next yang ketiga terhadap keluarga, yaitu kita sebagai anak-anak harus menghormati ayah dan ibu dalam Keluaran 20 ayat 12 dan Efesus 6 ayat 1 sampai 2. Ya. Yang berikutnya yang kelima terhadap lingkungan, ikut membina lingkungan hidup dan yang aman, tentram dan sejahtera. Terhadap gereja yang ketujuh harus menurut hidup suci, menurut hidup suci dalam Korintus 7 ayat 1 harus hidup sebagai orang Kristen yang menjadi teladan. Nah, dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2 dan Filipi 2 ayat 15 dan juga harus setia menghadiri kebaktian termasuk hari ini, ya. Dalam Ibrani 10 ayat 25, janganlah kau menjauhkan diri dari persekutuan. Harus yang selanjutnya harus mendukung pekerjaan Tuhan dengan doa, persembahan dan perpuluhan dalam Maliaki 3 ayat 10 dan 1 Korintus 16 ayat 2 dan juga 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 15 dan Galatia 6 ayat 6. Berikutnya harus taat kepada gembala sidang yang menjalankan firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 7. Selanjutnya ikut melayani jemaat sesuai dengan talenta dan karunia masing-masing, ya. Dan di sini saya mendapatkan satu ada request kemarin tentang apakah tidak perlu terlebih dahulu mengenal Tuhan dan kehendaknya sebelum melayani, ya kan? Kemarin putus-putus karena jam, dan saya akan mengulangi, apakah tidak perlu terlebih dahulu mengenal Tuhan dan kehendaknya sebelum melayani. Dan yang kedua, untuk dapat mengenal Tuhan dan kehendaknya, apakah yang pertama harus belajar secara akademik, yang kedua harus mengalami bersama Yesus. Jadi saya akan menjawab di sini, apakah tidak perlu dahulu mengenal Tuhan dan kehendaknya sebelum melayani? Salah. Kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenal Tuhan secara pribadi lepas pribadi, gitu, ya kan? Dan kehendaknya juga kita harus tahu apa sih. Contoh gampang kata seperti ini. Kalau saya seorang hamba Tuhan pernah mengalami mujizat yang luar biasa, saya bercerita kepada saudara semua, apakah saudara langsung percaya? Tentu mungkin langsung percaya karena seorang hamba Tuhan, tapi belum tentu. Jika seseorang, saya sering mengatakan kepada orang lain, jangan mudah percaya jika saudara tidak mengalami perjumpaan pribadi, ya. Saudara harus mengalami perjumpaan pribadi, mujizat Tuhan itu benar-benar terjadi dalam hidup Anda. Dan disitulah saudara tahu akan kehendak Tuhan untuk hidup saudara seperti apa, ya. Dan dari situ kalau saudara mengetahui tentang kehendak Tuhan, tentu saudara nanti tahu sebelum melayani berarti Tuhan punya misi, ya. Nanti misinya saya akan lanjutkan.
Ya, tapi mengalami bersama Yesus sudah pasti ya. Kita mengalami mujizat, harus belajar secara akademik. Saya katakan ada perlunya ya. Saya akan disebut karena apa? Untuk mendalami ilmu teologi ya secara alkitabiah dalam kehidupan kekristenan kita. Memang banyak orang mengatakan, Pak, kalau teori dengan praktek itu akan berbeda. Betul, tetapi kita sudah memiliki bahan untuk kedepannya. Saudara, kita bertanya, Pak, Bapak kok mengatakan Tuhan punya misi? Yang kemarin saya pernah katakan, betul, Tuhan punya misi. Kita harus memahami misi Tuhan dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus. Ya, apa itu perlu? Saya katakan itu perlu. Nah, yang pertama, saudara bisa buka di Matius 5 ayat 16 yang saya akan bacakan. Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu percaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mengerjakan apapun yang disukai. Dan misi yang paling yang amanat agung yang paling kita ingat adalah apa? Jadikan semua bangsa muridku. Dan kemarin dalam kisah para rasul ya, ketika Tuhan Paulus dikatakan apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung. Dan di situ kita harus tahu di situ kan. Dan di situ kita baru layak untuk masuk dalam surga. Banyak sekarang yang mengaku seorang ilmuwan, wah saya seorang evangelis, saya seorang ini, saya langsung melayani yang bagaimana? Melayani untuk Tuhan atau untuk diri sendiri? Yang celakanya kalau kita melayani untuk diri sendiri, kepentingan diri sendiri, yaitu nanti berakibat UUD. Tahu ya UUD ya, ujung-ujungnya duit. Saya pernah difitnah seperti itu, akhirnya ujung-ujungnya duit. Kamu pelayanan apa? Sudah mendoakan orang begini-begini, tapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya uang. Maaf, Salib Kristus bukan berlambang positif. Beberapa hamba Tuhan atau gimana? Sesukar dan seburuk apapun hari ini, ya. datanglah kepada salib Kristus. Konteks di sini agak Yesus sanggup mengubah keadaan negatif jadi positif. Ya. Dan sekurang-kurangnya hidup Anda, betul, orang Kristen itu harus datanglah kepada salib Kristus. Dia sanggup memulihkan dan mengangkat hidupmu dengan ajaib. Tuhan tidak pernah kehilangan cara untuk menolongmu. Karena dialah master key di segala situasi dan keadaan. Anugerahnya selalu cukup bagimu. Anugerahnya saya memiliki grup di situ dikatakan berbuat dan menjadi gampang bagi kita. Dan disitulah kita sama-sama belajar lebih mendapatkan pengalaman ilmu tentang dimana kita harus siap menjadi laskar. Ya, dalam Matius 3 ayat 8-10 nanti saudara bisa baca, di mana orang-orang yang di luar mereka tahu semua isi firman Tuhan, namun di dalamnya kosong. Janganlah mengerti firman Tuhan hanya untuk pengetahuan. Misalnya banyak sekali ya sekarang gereja kan sudah mulai next akan mulai ada ibadah di gereja lagi. Tapi waktu kemarin ibadah kan secara online. Biasanya hamba Tuhan seorang pendeta itu menasehat di jemaatnya. Tetapi kebalikan sekarang jemaat yang menasihati dan berkorban. Dan gimana di sini dikatakan firman Tuhan adalah
orang-orang Farisi di luar mereka tahu semua isi firman Tuhan. Mereka tahu semua isi firman Tuhan, ya. Namun di dalamnya kosong, ya. Terkadang main colok ayat satu ayat. Ini Bapak jangan melawan semua hari terbenam. Kalau saudara baca dari atas semua, jangan asal mencoba, ya. Janganlah mengerti firman Tuhan hanya untuk apa? Pengetahuan. Dari situ lah saudara. Ya. Sudah berapa lama kita menjadi seorang Kristen? Hanya saudara yang tahu jawabannya saudara dan kita. Ya. Di mana kita harus berbuah. Buahnya seperti apa? Buah pertobatan dalam Matius 5 ayat 8. Kedua, buah roh yaitu Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dan yang ketiga, jiwa, buah jiwa yaitu Roma 16 ayat 5. Dan yang keempat, buah pelayanan 1 Korintus 9 ayat 1. Ya. Dan yang terakhir, buah apa? Kerajaan dalam Matius 21 ayat 43. Kenapa orang Kristen tidak berbuah? Nah, ini saudara. Kenapa orang Kristen tidak berbuah? Ya, pertama, karena hatinya tidak seperti tanah. Ya. Dalam Matius 13 ayat 18 sampai 23, saudara bisa baca sendiri. Dan yang kedua, hidupnya tidak melekat pada Tuhan Yesus, tidak melekat pada pokok anggur, yaitu Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Dan ketiga, karena manusia lama belum mati dalam Roma 7 ayat 4 sampai 5. Keinginan daging Galatia 5 yaitu dengan puasa kita mengalami kepentingan kita dengan puasa. Nah, matikan keinginan daging, maka bangkitkan roh buah pertobatan yang lebatnya memiliki hati yang baik. Nah, dari sini mungkin saudara ada yang ditanyakan, silakan ikut dalam kolom. Ada pertanyaan pun saudara bisa langsung bisa ditanyakan melalui komen. Dan di sini yang terakhir saya ingin menyampaikan 7 kunci kemenangan. 7 kunci kemenangan. Nah, 7 kunci kemenangan apa saja itu? Pertama, sadari. Kita harus sadari kita sedang ada dalam peperangan rohani dan kita harus kuat menguasai diri dan tenang. Jangan terpancing, jangan emosi, jangan halalkan segala cara, jangan mengambil tindakan-tindakan nekat. Tapi waktu kita tahu kita dalam peperangan rohani, kita tahu kelihatannya iblis mengacaukan semuanya, tapi iblis ada di bawah telapak kaki orang percaya. Jika Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Begitu sebaliknya. Nah, pertama kita harus sadari. Yang kedua, kita harus apa? Kita harus peka. Peka akan suara Tuhan untuk mengubah hal-hal yang perlu diubah dalam hidup kita. Nah, ingat, dalam hidup ini ada dua hal. Ada hal-hal yang bisa kita ubah, ada hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Apa yang tidak bisa kita ubah? Yaitu mulut orang yang tidak bisa kita ubah. Kadang-kadang ada orang yang mulutnya seperti silet, ambil siletnya. Ya, kalau ngomong nyakitin sama saya nggak bisa rubah. Ya, apa yang dapat kita rubah? Yaitu telinga dan pikiran kita. Ya, sehingga walaupun kata-kata yang disampaikan pedas dan menyakitkan, kita tenang, cooling down, ya, karena pikiran kita positif. Hal-hal yang tidak dapat kita rubah yaitu ucapkanlah dengan apa? Ucapan syukur. Misal orang kita ucap syukur, terima kasih Tuhan, aku sudah diberikan. Terima kasih Tuhan, aku sudah diberikan. Dan kita melepaskan pengampunan untuk orang. Ya. Dan hal-hal yang bisa kita ubah seluruh kehendak Allah. Jangan pakai mau, jangan pakai harapan diri. Karena itu banyak orang yang doanya tidak pernah
semua orang pada pemikirannya sendiri, tidak pada kehendak Tuhan. Doa yang benar adalah dalam doa sesuai seluruh kehendak saja. Kalau orang yang dewasa rohani akan memikirkan biar Tuhan sesuai kehendak saja. Kalau anak-anak rohani apa? Aku pengen sehat, aku pengen kaya, keluargaku kaya, ini bla 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 segala macam semua tentang aku dan aku. Itulah anak-anak rohani dan kerdil iman rohaninya. Sampai kita melihat kemuliaannya dirasakan oleh setiap orang-orang yang percaya. Yang ketiga, hiduplah dalam iman sambil selalu isi pikiran dengan hal-hal yang membangun dan menjadi berkat. Nah, kita tidak dapat menjalani dengan kekuatan kita, melainkan dengan iman. Apa artinya iman? Saya bukan hanya melihat apa yang terlihat, tetapi saya melihat janji Tuhan pasti digenapi. Makanya Yusuf tidak melihat sekedar penjara dan hal-hal menyakiti, tetapi Yusuf berkata, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Yang keempat, mendekatlah dan percayalah sepenuhnya hidup pada Tuhan. Seringkali masalah lapau terjadi karena kita menjauh dari Tuhan. Ya, jika kita menjauh dari Tuhan, perkara kecil jadi besar. Tetapi sebaliknya, jika kita mendekat pada Tuhan, perkara besar diselesaikan secara luar biasa. Dan next, yang kelima, jangan lari dari kenyataan. Nah, ini yang paling sering, apalagi anak-anak muda yang sering ketika jatuh cinta putus, lari dari kenyataan, yaitu mabuk-mabukan dan juga narkoba, bahkan ada yang ke pesta seks bebas atau segala macam LGBT. Nah, dan nikmati pertandingan iman ini untuk menuntun pada pengalaman yang dahsyat dengan Tuhan. Tadi setiap pagi saya mengirimkan renungan yang tadi saya katakan musuh kita apa ya, kita belum musuh kita tahu sebatas mana kekuatan kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita. Firman Tuhan dikatakan dalam firman Tuhan dalam Alkitab ya, dikatakan ya, di bawah kolong langit ini tidak ada jalan keselamatan selain melalui Yesus. Ya, berarti sama kita, kalau kita tanpa Tuhan Yesus, kita melakukan apa aja semua sia-sia, semua haram. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan Yesus, semuanya yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita lanjut yang selanjutnya. Yang keenam, hindari teman-teman yang tidak membangun. Ya, kita harus membangun teman. Nah, sekarang saya mau tanya, tolong ikut dalam komennya, tidak hanya menyaksikan live streaming saya, tetapi saya mengajak untuk kita kasih aktif dalam bertanya atau menjawab. Saya akan menanyakan begini, sebetulnya Tuhan mengatakan ini suara siapa sih yang mengatakan kamu akan makan buah ini, yang mana yang baik dan mana yang jahat. Banyak orang tua mengatakan kalau ini teman cari yang baik, kamu tahu nanti mana yang baik dan mana yang jahat. Ya, itu yang berkata siapa, dan dibandingkan dengan ini, mana yang baik dan yang berkenan benar, itu suara siapa, yang B suara siapa, yang A suara siapa. Saudara bisa ikut komen dalam ini ya, bisa ikut jawab dalam kolom komen ya. Yang pertama yaitu ya tadi, kamu harus cari teman, harus pilih-pilih mana yang baik dan mana yang jahat. Itu perkataan dari siapa ya, apakah dari Tuhan, apakah dari iblis. Dan yang B, pertanyaan B yang mengatakan pertanyaannya yang baik dan salib Kristus sesuai dengan berlambang mana yang positif. baik dan yang sesuai dengan kehendak Allah. Sesukar dan seburuk apapun hari ini, saudara bisa
bisa jawab, Datanglah nanti saya kepada akan, salib Kristus. jawabannya akan di akhir firman Tuhan. Yesus sanggup Next. mengubah Hindari keadaan negatif teman-teman yang jadi tidak membangun. positif. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk Sekurang-kurangnya akan hidup Anda. menghancurkan atau Datanglah merusak kepada kebiasaan salib kebiasaan. Kristus. Yang ketujuh, Dia yang terakhir, sanggup memulihkan banyak dan bersyukur, mengangkat hidupmu memuji dan dengan memuliakan Tuhan. ajaib. Di saat kita bersyukur, kita memuji dan Tuhan memuliakan tidak Tuhan, pernah kita kehilangan lebih kuat cara menghadapi untuk tantangan, menolongmu. kita melihat tangan Karena Tuhan Dialah membuka master pintu key surga di segala dan situasi mencurahkan dan berkat keadaan. berlimpah. Anugerahnya selalu cukup Kalau bagimu. kita Anugerahmu dan memuliakan Tuhan dalam keadaan apapun, terima saya yakin dan percaya Yesus. kita akan lebih kuat dalam menghadapi tantangan. Kita akan melihat tangan Tuhan ya, membuka pintu-pintu surga untuk mencurahkan berkat Tuhan. Berkat, sekali lagi, berkat itu bukan materi, tetapi apa? Berkat kesehatan, keselamatan, dan juga perlindungan Tuhan atas kita semua. Dan saudara, banyak yang mengatakan, banyak request, Pak, selama ini saya berdoa tidak pernah dijawab. Saya katakan kemarin saya mengatakan tentang hal doa. Doa tetapi apa yang merintangi adalah dosa-dosa kita, dosa saudara dan saya. Loh Pak, saya sudah dibaptis, saya sudah terima keselamatan. Dibaptis Anda sudah bukan menjadi orang yang dosa dan apakah dengan keselamatan Kasih Yesus. kita melakukan salah lagi? Anugerahmu bagiku, terima kasih Yesus. Terima saya katakan bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan mata Tuhan buta, bukan telinga Tuhan tuli, bukan Tuhan bisu untuk menjawab semua doa-doa, ya. Bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong kamu, bukan Tuhan buta tidak melihat kamu, bukan Tuhan tuli tidak mendengarkan doamu, tetapi apa? Jurang pemisah, yaitu dosa. Sekali lagi, dosa yang memisahkan kita antara Tuhan dan kita. Maka itu, segera cepat-cepat berdoa. Selagi masih ada waktu, kita berdoa. Ya. Saudara, waktunya cukup, puji Tuhan. Dan saya rasa penyampaian firman Tuhan kali ini sudah sangat detail dan sudah sangat mengena sekali di hati kita. Dan saudara, tadi saya memberikan pertanyaan, belum ada yang menjawab di kolom komen ya. Jadi begini, saya ingin menjelaskan tentang pertanyaan mana yang baik dan mana yang jahat. Itu perkataan siapa? Perkataan dari iblis. Sebuah bidangnya ketika Hawa sedang dimakan buah terlarang, ya, iblis merayu makan buah pengetahuan ini, maka engkau akan serupa dengan Tuhan dan engkau akan tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Itu perkataan iblis. Ingat, perkataan iblis, bukan perkataan Tuhan. Kalau yang pertanyaan B, mana yang baik dan yang benar kepada Allah, itu adalah Allah sendiri. Ya, Allah tidak pernah mengatakan mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Ya, saudara. Yang B jawabannya adalah Allah sendiri, Tuhan Yesus. Ya. Setidaknya firman Tuhan sampai di sini. Mungkin ada beberapa request setelah live ini, saudara bisa mengajukan pertanyaan, bisa lewat messenger atau kolom komen atau bisa WA saya ke sekretariat. Kalau yang sudah punya nomor pribadi saya bisa langsung WA, kalau belum punya nomor WA sekretariat juga kamu. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita selalu, diberikan kekuatan. Kita harus menjadi Kristen yang militan, bukan hanya Kristen tempelan ya, kata Tuhan. Nah, kita juga harus bisa menjadi contoh teladan ya, kita menghasilkan buah
Tuhan, saudara mengangkat tangan kiri di dada dan tangan kanan angkat tangan yang sakit penyakit taruh di dada. Maaf ya kalau yang sakit ambil jangan ya imani aja ya. Saya akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ibadah sore hari ini sudah selesai Tuhan. Dan Tuhan, biarlah kami menjadi Kristen yang menyukai. Bapa, kami percaya Engkau yang selalu menolong kita. Tuhan, Engkau punya tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Baik itu mereka yang punya sakit penyakit, punya permasalahan, Tuhan, Engkau selesaikan. Engkau campur tangan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya permasalahan Engkau angkat, Engkau berikan jalan keluar Tuhan. Bapa, kami percaya, kami tidak lepas dari Engkau Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak ada apa-apa. Tuhan, kami percaya Engkau selalu memberkati setiap kami, baik dalam kesehatan, kedamaian, dan juga segala karena itu Tuhan, jika Engkau yang sudah berbuat, tidak ada satupun yang dapat menentukan. Bapa, ternyata kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Biarlah esok kami boleh ibadah lagi Tuhan untuk mencari wajah kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat rahmat para Bapa yang Maha Kuasa dengan persekutuan yang kudus, dengan para malaikat yang kudus bersama putra tunggal Tuhan Yesus Kristus mulai saat ini sampai saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa saksikan recordingnya di YouTube ya. Jangan lupa subscribe, klik tanda lonceng serta like, dan juga jika firman ini bermanfaat, share dan ya. Jadilah saksi terang dan garam bagi semua.